Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, khususnya untuk mahasiswa Fisika kelas 6A. Dalam mata kuliah Desain Pembelajaran Fisika yang diampu oleh Bapak Ardian Ashari MPD, kami di sini dari kelompok 10 dengan anggota. Yang pertama ada Anisha Berliana Feberti, kemudian ada Evi Nur Ramadhani dan Okta Dewi Fortuna. Di sini kami akan menjelaskan bab 10 yaitu dengan judul mengevaluasi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian evaluasi dan revisi produk pembelajaran. Tujuan yang kedua adalah membedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif serta jenis-jenisnya. Dan yang ketiga adalah dapat menerapkan konsep evaluasi dan revisi ke dalam produk pembelajaran. Adapun beberapa subbab yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama gambaran umum, yang kedua evaluasi formatif, yang ketiga ada evaluasi sumatif, dan yang terakhir ada evaluasi konfirmatif. Untuk materi yang pertama yaitu gambaran umum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Evi Nur Ramadhani. Setiap pengembangan pembelajaran tentu ingin mendapatkan informasi perinci tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah telah memenuhi standar berdasarkan tujuan yang diinginkan, atau masih terdapat berbagai kelemahan baik dari yang bersifat teknik maupun yang berkaitan dengan efektivitasnya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian, pengukuran, dan penentuan kelayakan terhadap suatu produk atau sistem pembelajaran yang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian dan pengukuran yang dimaksud mencakup kegiatan pengumpulan data, baik dilakukan melalui tes dan angket maupun dengan observasi, wawancara secara mendalam, kajian dokumentasi, ataupun dengan portofolio. Evaluasi pembelajaran dapat dilihat dari berbagai perspektif. Menurut Dick dan Gary tahun 2009, menurut Borg dan Gall tahun 2007, menurut Smith dan Ragan tahun 2005, dan menurut Rothwell dan Kazanas tahun 2004, membagi evaluasi ke dalam dua jenis. Yang pertama, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Menurut Morrison, Ross, dan Kemp tahun 2007 menambahkan satu bentuk evaluasi lainnya, yaitu evaluasi konfirmasi. Menurut Xenamon dan Kalk tahun 2005, menggunakan istilah evaluasi formatif dan sumatif, tetapi lebih menekankan pada tinjauan internal dan eksternalnya. Adapun menurut Gagne dan kawan-kawannya pada tahun 2005 membagi evaluasi pembelajaran itu ke dalam 5 kategori. Apa saja sih 5 kategori pembelajaran itu? Yang pertama, adanya bahan pembelajaran. Yang kedua, adanya kualitas proses pengembangan sistem pembelajaran. Yang ketiga, ada reaksi peserta didik terhadap pembelajaran. Yang keempat, ada ketercapaian tujuan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, ada program pembelajaran. Sekalipun pembagian evaluasi sistem pembelajaran kelihatannya berbeda-beda, namun pada hakikatnya bermuara pada evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Adapun evaluasi konfirmatif sangatlah diperlukan untuk mempertahankan kontinuitas pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu, dalam pembahasan berikut ini akan dijabarkan ketiganya dengan memberi penekanan lebih besar pada evaluasi formatif. Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi formatif? Evaluasi formatif adalah proses pengumpulan data dan informasi selama pengembangan pembelajaran yang digunakan untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran. Evaluasi formatif juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur, menilai produk pembelajaran, dan alat penilaian metode pembelajaran, yakni
bagaimana pengalaman belajar direncanakan, disampaikan, dan difasilitasi. Terdapat 3 fase dasar dalam melaksanakan evaluasi formatif, yakni yang pertama ada fase evaluasi 1-1 atau dikenal dengan evaluasi klinis, yakni pengembangan pembelajaran bekerja dengan guru, dosen, atau instruktur secara individual untuk mendapatkan data yang kemudian direvisi. Fase yang kedua adalah evaluasi kelompok kecil yang berkisar antara 8 sampai dengan 20 orang sebagai representasi dari populasi target untuk belajar bahan pembelajaran menurut cara mereka sendiri. Kemudian diberikannya tes untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk fase yang ketiga dari evaluasi formatif adalah uji lapangan. Jumlah peserta didik yang dilibatkan dalam fase ini berkisar antara 50 atau lebih. Dan yang menjadi penekanan utama dalam tahap ini adalah prosedur pengetesan yang dibutuhkan untuk menempatkan pembelajaran dalam situasi dunia nyata. Nah, evaluasi formatif ini ada 5. Yang pertama, tinjauan terbatas. Apa sih tinjauan terbatas? Tinjauan terbatas adalah tinjauan keseluruhan komponen sistem yang dilakukan sendiri oleh pengembang dengan melibatkan teman sejawat dan orang-orang yang dianggap dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan teknis sebagai provider. Yang kedua ada validasi ahli. Setelah rancangan atau draft bahan pembelajaran dibuat dan dikembangkan, selanjutnya perlu dilakukannya tinjauan terhadap ketepatan dan kelengkapan konten yang akan dilakukan oleh para ahli konten atau ahli kurikulum. Yang ketiga, evaluasi 1-1 dengan peserta didik. Tujuan utama melakukan evaluasi 1-1 dengan peserta didik adalah untuk mengidentifikasi berbagai kesalahan yang terdapat dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya akan dihilangkan ataupun diperbaiki. Yang keempat adalah evaluasi kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil adalah proses menilai bahan pembelajaran dengan pengguna terakhir dalam lingkungan belajar yang sebenarnya, sebelum pelaksanaan pembelajaran dan menyediakan dukungan empiris mengenai efektivitas pembelajaran yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah uji coba lapangan atau field trial. Adalah suatu percobaan penggunaan produk baru dalam suatu percobaan menggunakan produk baru dalam situasi yang sebenarnya. Evaluasi sumatif. Istilah sumatif merujuk pada suatu kegiatan yang sudah selesai dilakukan pada tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan. Definisi evaluasi sumatif yaitu suatu metode untuk menilai kelayakan suatu program pada akhir kegiatan program. Evaluasi sumatif dalam pembelajaran merupakan proses pengumpulan data dan informasi agar dapat membuat keputusan untuk menerima ataupun menolak suatu produk pembelajaran. Di dalam evaluasi sumatif terdapat 2 tahapan penting yaitu uji ahli dan uji lapangan. Uji ahli yaitu untuk menentukan apakah penggunaan produk pembelajaran yang ada dan yang baru memiliki kontribusi penting dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran yang diatur dalam suatu lembaga. Uji ahli mengiringi berbagai kegiatan untuk memutuskan apakah produk pembelajaran yang ditawarkan sudah sesuai harapan atau belum. Tahapan yang dikembangkan mencakup 1. Mengevaluasi kecocokan antara kebutuhan pembelajaran organisasi dengan produk pembelajaran yang baru dikembangkan. 2. Evaluasi tentang akurasi dan keunggulan produk pembelajaran. 3. Mengevaluasi strategi pembelajaran yang terdapat pada produk. 4. Menguji tentang pemanfaatan dari produk pembelajaran. 5. Menentukan kepuasan pengguna produk pembelajaran yang dimaksud. Pada uji ahli ini sangat penting untuk dilakukan jika produk pembelajaran itu baru diperkenalkan dan tidak diketahui sejarah pembuatan dan penyusunannya.
Tahapan yang kedua yaitu uji lapangan. Uji lapangan yaitu untuk mendokumentasikan efektivitas pembelajaran yang diharapkan dengan melibatkan anggota kelompok sasaran menurut standar dan kriteria yang diharapkan. Di dalam uji lapangan terdapat dua aspek utama. Yang pertama, analisis hasil yang mencakup kajian terhadap dampak dari hasil penerapan produk pembelajaran yang baru dikembangkan terhadap keterampilan peserta didik termasuk dalam kaitannya dengan lapangan kerja dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam organisasi. Aspek kedua yaitu analisis manajemen yang mencakup mengukur sikap instruktur atau guru pengawas sehubungan dengan kinerja peserta didik, biaya, dan kelayakan. Evaluasi konfirmatif. Untuk membuat weblog, semua yang berhubungan dengan analisis kebutuhan, merumuskan tujuan, mengembangkan materi, strategi, metode, media pelatihan, dan mengembangkan instrumen penilaian harus dilakukan. Kemudian diikuti dengan evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan atau revisi secara terus-menerus. Langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi sumatif untuk mengkonfirmasi jika program yang dilakukan efektif untuk mempersiapkan para dosen menggunakan sistem secara akurat dan efisien. Semua peserta pelatih, manajemen kegiatan, instruktur, staf, dan pimpinan fakultas merasa bahagia karena telah menjadikan peserta pelatihan menyadari pentingnya pemanfaatan blog dalam pembelajaran. Evaluasi konfirmatif selanjutnya yaitu revisi adalah suatu bentuk kegiatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang terdapat pada produk pembelajaran berdasarkan informasi dan data yang diperoleh melalui evaluasi formatif. Terdapat dua jenis revisi yang perlu dipertimbangkan oleh pengembangan pembelajaran, yakni perubahan yang berkenaan dengan konten atau substansi dari bahan pembelajaran dan perubahan yang berkaitan dengan prosedur penyampaian pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.